Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi usul tafsir wa qawaiduhu, tentang materinya tentang kata benda dalam Al-Quran atau isim dalam Al-Quran. Yang pertama, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu isim dalam kosakata bahasa Arab. Isim sendiri dalam bahasa Arab yaitu kurang lebih berarti kata benda. Itu tidak cuma kata benda, suatu kalimat atau suatu kosakata dalam bahasa Arab selain dari kata kerja dan huruf, itu dinamakan dengan isim. Begitu kata benda itu sendiri, nama orang ataupun kata keterangan, kata ganti, itu semua disebut dengan isim dalam bahasa Arab. Segala suatu hal selain dari kata kerja dan huruf itu disebut dengan isim dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kita lanjut, makanya kita membahas tentang ada beberapa jenis-jenis isim di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah isim mu'rab. Nah, apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab itu adalah suatu isim dalam bahasa Arab yang akhir katanya bisa berubah, baik itu berubah secara harakatnya ataupun berubah secara bentuknya. Itu tergantung bagaimana posisi itu dalam posisi isim itu dalam kalimat. Apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai objek, ataupun dia sebagai keterangan dalam suatu kalimat. Dalam isim mu'rab sendiri ada beberapa ciri. Yang pertama itu adalah perubahan bentuk pada akhir baris, harakat akhirnya. Itu tergantung tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu tergantung apakah dia sebagai subjek, objek, ataupun predikat, keterangan. Yang kedua, ciri yang kedua itu adalah dipengaruhi oleh adanya faktor penyebab mempengaruhi, apakah apa saja faktor penyebab perubahan akhir baris pada isim dalam Al-Quran. Apakah dia berubah karena kata kerja sebelumnya, atau mungkin berubah karena ada huruf jar dimasuk ke huruf jar, ataupun perubahan karena hal-hal yang lainnya, sehingga apakah baris akhirnya kasroh, dhammah, atau fathah. Itu tergantung situasi dan kondisi objek tersebut. Yang kedua, terus kita masuk tentang macam-macam isim mu'rab. Macam-macam isim mu'rab itu yang pertama adalah isim mufrad atau suatu kata benda yang menunjukkan berjumlah satu, ini tergantung adatnya jumlahnya. Mufrad itu untuk satu kata benda. Contohnya sebagai kata-kata kitabun atau baitun, itu memiliki arti satu buku ataupun satu rumah. Jenis yang kedua yaitu adalah musanna, yaitu yang artinya kata benda itu menunjukkan jumlahnya dua. Kita contoh tadi itu kayak kitabani atau kitabaini, itu yang memiliki arti dua buku. Kemudian yang ketiga yaitu adalah jamak, dan jamak itu sendiri terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu memiliki pola, yaitu ditambahi suatu kata yang ditambahi oleh huruf waw dan nun, ataupun ya dan nun di akhirnya. Seperti contoh kalimat muslim, muslimun, itu untuk satunya. Kalau untuk jamak mudzakkar salimnya itu menjadi muslimuna atau muslimina, tergantung posisi kalimat ini pada suatu jumlah. Kemudian yaitu jamak muannats salim, yaitu ditandai dengan tambahan alif dan ta di ujung kalimat, seperti kata-kata muslimah
muslimatun, seorang muslimah, jika dijadikan jamak muannas salim itu kan menjadi muslimatun. Kemudian yang ketiga adalah bentuk jamak taksir, dan jamak taksir ini tidak ada polanya seperti jamak yang lainnya. Jamak ini hanya bisa kita tahu melalui simai, yaitu mendengarkan dari orang-orang Arab, penutur bahasa itu sendiri. Seperti kitabun itu jamak taksirnya itu adalah kutubun, ataupun baitun jamaknya adalah buyutun. Ini adalah bentuk jamak taksir yang tidak memiliki pola, kita hanya bisa mengetahui dari orang Arab. Dan jenis isim yang kedua adalah isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang tidak berubah baris akhirnya walaupun didahului oleh kalimat yang menasabkan, menjuzumkan atau mengkasrahkan kalimat, dan tapi dia tidak berubah walaupun didahului oleh yang mempengaruhi. Seperti contohnya itu macam-macam mabni itu, yang pertama itu adalah domir. Domir itu adalah kata ganti yang bersih untuk mengganti satu kata benda dalam bahasa Arab. Secara umumnya domir itu terdiri 14 yang sebagaimana kita ketahui, kayak huwa huma hum, ya huma hunna, anta tama antum, anti antama antunna, ana nahnu. Itu mabni, baris akhirnya itu sudah pasti itu dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Yang kedua adalah isim mabni adalah isim isyarah, itu isim yang menunjukkan suatu hal, menunjukkan sesuatu seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula, termasuk isim mabniyun. Dan selanjutnya adalah isim istifham, itu adalah kalimat tanya dalam bahasa Arab, yaitu kaifa, madza, man, min, ila, dan sebagainya, termasuk juga isim mabni. Kemudian macam-macam isim selanjutnya itu adalah isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah satu isim yang tidak menunjukkan makna tertentu. Itu isim yang belum kita ketahui secara pasti, tidak menerangkan atau menyatakan suatu makna secara spesifik. Sedangkan ma'rifah adalah satu kata yang telah menunjukkan ciri khusus, yaitu menunjukkan satu kata benda yang pasti yang sudah diketahui benda tersebut, atau yaitu biasanya ditandai dengan huruf alif lam, atau suatu nama yang sudah diketahui, dan banyak contoh-contoh lainnya. Sebagai contohnya adalah kalimat nakirah dalam Al-Quran adalah dalam kalimat fiha kutubun qayyimah. Kutub di sini adalah kalimat nakirah karena maknanya masih global, tidak spesifik. Di buku dia sebagai nakirah, tidak spesifik. Kemudian contoh untuk kalimat ma'rifah dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mu'minin." Alkitab di sini adalah suatu kalimat yang ma'rifah karena sudah diketahui maknanya secara khusus. Kitab di sini yaitu bermakna Al-Qur'anul Karim. Karena dia sudah kalimatnya sudah ma'rifah, sudah diketahui maknanya, spesifik dia. Kemudian apa saja manfaat kaidah isim ini dalam Al-Qur'an? Itu adalah agar kita mengetahui maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tersebut dalam kalamnya, agar kita tidak salah memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk materi pada kali ini. Banyak maaf, banyak dapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.